konten dari kelulusan itu sendiri, karena memang ini disarankan oleh pemerintah. Untuk itu yang sudah bergabung saya ucapkan terima kasih ke semuanya. Barusan informasi terakhir 28 ya sudah, kalau kita tunggu semuanya kayaknya nanti jam berapa, untuk itu kita mulai saja. Bapak dan Ibu yang saya hormati, terutama para wali kelas dan guru pengajar kelas 12, kalau dilihat jumlah siswa yang sudah kita ikut ujian dan sudah melalui tahapan-tahapan, dan sebelumnya memang kita sudah mencoba memperbaiki para siswa kelas 12 ini dari masuk kelas 12, dan akhirnya ya kelas 12 inilah yang merupakan siswa terbaik yang kita punyai tahun sekarang. Untuk itu saya minta masukan dari teman-teman untuk kelulusan ini, walaupun bersifat online, tetapi Bapak dan Ibu bisa silakan memberikan masukan kepada kami bagaimana bagusnya untuk siswa kelas 12 ini. Untuk sekolah-sekolah yang lain yang sudah melakukan hal yang sama seperti kita, mereka rata-rata lancar-lancar saja karena memang situasinya sedang seperti ini. Saya sebagai kepala sekolah sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada semuanya yang telah membantu sampai hari ini. Walaupun sekali lagi akan banyak perubahan-perubahan yang serba mendadak, dan Bapak Ibu tidak perlu kaget, jadi bukan tidak konsisten pemerintah, tetapi memang situasi sedang seperti ini. Saya selama jadi guru belum pernah nanti Ibu, Bapak kelas 12 bersama wali kelas, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan kelulusan dengan tanggal ijazah titip angka akan berbeda tahun sekarang. Kalau di rapor itu tanggal 30 April titip angkanya, sedangkan ijazah 2 Mei. Yang selama ini tidak pernah beda sebenarnya. Tapi itu yang terjadi tahun sekarang. Kemudian nanti juga format-format ijazah yang lainnya yang saya baca itu kita akan pelajari lebih lanjut sampai final nanti pemerintah. Barangkali Bapak Ibu yang saya hormati, karena perubahan-perubahan yang serba mendadak, kita harus serba siap mengikuti perkembangan, termasuk salah satunya adalah kelulusan online seperti ini. Sekali lagi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak kepala sekolah yang sudah memberikan sambutan dalam acara rapat pleno kelulusan tahun pelajaran ini. Selanjutnya sesuai dengan schedule, kita mulai ke bagian inti dari rapat kelulusan, yaitu saya tayangkan untuk database kelulusan mulai dari syarat peserta, kemudian kelulusan, kemudian data-data yang berhubungan dengan kelulusan. Silakan di PC masing-masing atau device masing-masing. Yang pertama, tampilkan untuk persyaratan peserta ujian sekolah seperti yang sudah dijelaskan di rapat sosialisasi nomor 1, 2, 3, 4. Nomor 3-nya absensi kehadiran sampai 31 Januari itu harus 126 hari. Total ketidakhadirannya selama kelas 12 maksimal 13 hari. Nah, dari data yang ada, nomor 4 ada 3 orang nanti yang lebih dari 13 hari yang akan mendapatkan penugasan KMTT. Perlu saya informasikan dari data siswa 100 IPA 123 asalnya, IPS 93,
126 totalnya. IPA itu 1 mengundurkan diri secara resmi atas nama Rijal. Nanti di rapat ini berarti atas nama Rijal tidak diperhitungkan dalam kelulusan karena sudah resmi mengundurkan diri. Yang kedua yang perlu saya tampilkan data kriteria kelulusan. Yang pertama menyelesaikan seluruh pelajaran itu artinya dibuktikan dengan nilai rapot komplit sampai kelas 12 semester 2 semester 6. Kemudian di rapot juga memperoleh nilai sikap minimal baik. Yang ketiga, mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh SMA Negeri 1 Kalijati. Dalam hal ini, sesuai dengan perkembangan yang ada, maka penjelasan lebih rincinya di pos perubahan, yaitu hanya ujian sekolah. Mengingat ujian nasional itu dibatalkan atau ditiadakan oleh pusat. Kemudian yang keempat, memiliki nilai sekolah untuk setiap mata pelajaran itu minimal 67. Kemudian yang kelima, ini menjelaskan nomor 1, jadi mempunyai buku rapot. Yang keenam, masih menjelaskan nomor 1, khusus nanti di kelas 12, karena kelas 10, 11, kalau sudah berada di posisi kelas 12, maka telah selesai program pembelajaran di kelas 10, 11. Berarti kita tinggal menganalisis di kelas 12 dengan melihat semester 2-nya. Itu nomor 6. Nah, khusus nomor 7, itu adalah nanti tentang KMTT yang ketidakhadirannya melebihi 13. Nanti saya sampaikan datanya. Dan pelaksananya adalah Pak Luki Ginanjar. Kemudian yang nomor 10, ini memiliki nomor peserta US yang dibuktikan dengan kartu peserta. Di grup saya sampaikan kepada peserta di kelas 12. Walaupun ada yang hilang, saya anggap punya karena database-nya ada di saya semua. Yang terpenting adalah memiliki nomor peserta. Itu tentang kriteria yang akan kita kaji pada hari ini. Selanjutnya saya tampilkan database untuk nomor 1, 2, 3, 4, kemudian 5, 6 di data ini. Untuk peminatan MIPA, sekali lagi jumlah siswa 122, karena kita sudah menuduh 1 pengunduran diri, asalnya 1, 2, 3 seperti awal yang sudah sampaikan. Rijal atas nama Rijal tidak masuk dalam perhitungan kelulusan kita. 122 orang, nilainya untuk rapot semester 2 kelas 12 ini, perhatikan di jumlah min-K-nya itu semuanya angka 0. Ini bukan manual tapi input sudah pakai rumus otomatis. Sampai ke bawah ke siswa 122 semuanya 0. Ini dalam arti nilai kelas 12 itu semuanya tuntas. Seluruh mata pelajaran, seluruh siswa. Kemudian untuk nilai ujian sekolah,
Saya sudah formulasikan. Jumlah nilai US yang lebih kecil daripada 67 di masing-masing siswa. Kalau ini angkanya 0, ini artinya tidak ada nilai di bawah 67. Nah, untuk siswa peminatan MIPA, silakan dilihat masing-masing. Itu tidak ada yang di atas 0 angkanya. Semua 0. Artinya nilai US untuk seluruh siswa kelas 12 MIPA itu semuanya di atas 67 atau sama dengan 67. Ya. Kemudian untuk siswa IPS, jumlah siswa 93. Ada 93 orang di sini untuk IPS 1, 2, dan 3. Terkait dengan nilai, saya perbesar dulu. Untuk nilai rata-rata rapot semester 5 dan 6, kelas 12, jumlah min-nya itu sama, alhamdulillah semuanya 0. Artinya kelas 12 tuntas semua atau sudah selesai program pembelajarannya. Yang kedua, untuk rekap nilai US untuk seluruh siswa kelas 12 IPS sama datanya. Itu tidak ada yang di atas 0 untuk rekapnya. Semuanya 0. Dalam arti tafsirannya semua siswa kelas 12 nilai ujian sekolahnya itu lebih besar sama dengan 67. Nah, itu terkait dengan data base nilai yang ada hubungannya dengan kriteria kelulusan nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Selanjutnya saya tampilkan nomor 9 untuk ketidakhadiran kumulatif. Alhamdulillah tahun ini berkat kesiapan kita semua diantisipasi dari awal, maka saya rasa untuk tahun ini untuk ketidakhadiran itu tidak ada masalah. Walaupun saya berikan ini database-nya dari yang lebih dari 13 itu satu di MIPA 1 ada kelas 12 MIPA 2 Deden Ramadan dengan alfanya 15. Kemudian di minat IPS ada kelas 12 IPS 2 atas nama Randy Ardiansa itu 17 untuk ketidakhadirannya. Dan itu sudah diantisipasi semua dengan melakukan kegiatan KMTT. Dan saya jelaskan penanggung jawab untuk KMTT-nya adalah Pak Luki Ginanjar. Karena siswa yang absennya lebih dari 13 itu memilih mata pelajaran PJOK sebagai pengganti ketidakhadirannya. Berarti kalau nilai PJOK-nya nanti di US tidak ada masalah, artinya lebih besar sama dengan 67. Dan tadi sudah saya sampaikan, semua siswa itu tidak ada masalah nilai US-nya, maka dua siswa ini untuk KMTT-nya selesai. Secara intinya nanti saya silahkan untuk kepada Pak Luki Ginanjar nanti setelah saya beres ini untuk menjelaskan kegiatan KMTT.
secara ringkas. Nah, itu teman-teman semua untuk data-data yang berhubungan dengan kriteria kelulusan, baik dari segi nilai, ketidakhadiran, dan lain-lain. Mungkin untuk sementara terkait dengan paparan database kelulusan, saya cukupkan sekian. Saya lanjutkan ke schedule berikutnya untuk melanjutkan rapat ini. Nanti Bapak Kepala Sekolah yang akan memimpin. Dipersilakan Bapak. Ya. Sebelum dilanjutkan, barangkali saya ingin informasi dulu dari Pak Luki mengenai 3 siswa ini, apakah sudah tuntas atau belum? Mangga Pak Luki. Ya Pak. Ada suaranya nih? Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ibu menyampaikan hasil dari KMTT. Ini saya datanya ada 3 ya Bapak dan Ibu. ADD 12 kemudian Dewa Arif 12 IPS 1, kemudian 3 Rojani 12 IPS 2. Yang bisa saya sampaikan, KMTT ini dibagi menjadi 3 kegiatan. Satu itu bentuk teori, yang kedua ada praktiknya juga, ketiga ada ujiannya. Alhamdulillah ketiganya sudah dijelaskan oleh 3 siswa KMTT. Selanjutnya perubahan yang paling signifikan atau saya sampaikan data yang ada itu nilai yang paling baik diperoleh oleh Deden. Deden perubahan sikapnya lebih bagus. Jainal dan Arif dan Rojani walaupun terseret-seret akhirnya bisa menyelesaikan dan menuntaskan. Dibuktikan dengan nilai yang saya berikan di nilai S sudah tuntas, mereka tidak ada masalah. Kemudian ada lagi satu praktek, waktu itu praktek dilaksanakan dengan jarak jauh. Jadi by video WhatsApp dikirim. Ada salah satu buktinya mungkin di saya. Lain waktu saya akan mungkin ke Bapak dan Ibu hasil dari kegiatan KMTT. Saya kira itu singkat. Alhamdulillah 3 siswa peserta KMTT tidak ada masalah. Saya sampaikan terima kasih mungkin dukungan dari Bapak dan Ibu guru. Saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, akhirnya kita sekarang ke rapat pleno untuk penentuan kelulusan para siswa. Tapi sebelum saya mengambil keputusan, barangkali ada masukan-masukan dulu dari Bapak dan Ibu. Nilai yang tadi sudah disampaikan, ternyata 3 siswa tersebut sudah tuntas semua. Nah kan Bapak Ibu, barangkali ada yang mau menyampaikan? Ada barangkali? Ya, kalau memang tidak ada dari Bapak dan Ibu yang ingin menyampaikan sesuatu untuk para siswa ini, setelah melewati masa-masa seperti sekarang ini, para siswa akhirnya kita harus menentukan kelulusan untuk para siswa. Sekali lagi untuk kelulusan para siswa tanggal 2 Mei, berarti hari Sabtu ya, enggak salah. Ya, hari Sabtu, Pak. Hari Sabtu ya, tanggal 2 Mei. Nanti surat pengumuman dan tanda kelulusannya, karena ini tidak boleh langsung disampaikan ke siswa dari sekolah, barangkali saya sebagai kepala sekolah minta bantuan kepada para wali kelas untuk bagaimana mengatur tanda kelulusan ini bisa diterima dengan siswa dengan cara tidak bergerombol, secara bersama-sama di satu tempat. Jadi silahkan atur para wali kelas, nanti surat tanda kelulusan diterima oleh anak-anak pada tanggal 2 Mei, berarti hari Sabtu.
Mohon maaf, Pak. Untuk tidak mengingatkan. Mohon maaf, Pak. Mau motong sebentar. Untuk SKL atau surat kelulusan, saya sudah siapkan aplikasi yang online-nya. Jadi tanggal 2 Mei itu, tinggal nanti kita sepakati waktunya. Itu seperti kita membuka ujian, memasukkan username, nanti muncul surat kelulusan dan di-download. Sudah ada surat keterangan lulus. Kalau mau digunakan untuk yang lainnya, anak tinggal memprint out. Begitu. Jadi tidak usah repot-repot ada fisik, bukti fisik di sekolah. Karena kalau anak sudah mengunduh surat kelulusan ini, maka dianggap sudah resmi sah. Bahkan ada barcode-nya gitu. Iya. Jadi Terima kasih ya. Pak Muhammad sebagai Wakakurikulum sudah menyiapkan. Nah, nanti akhirnya kalau memang seperti yang diutarakan oleh Wakakurikulum seperti itu, barangkali siswa bisa langsung akses ke internet. Tetapi sekali lagi, jika memerlukan siswa print out, barangkali kita sebagai wali kelas dan pihak sekolah harus bisa membantu. Karena mereka memerlukan untuk print out, terutama beberapa siswa yang akan sekolah kedinasan saat ini. Mereka memerlukan segera karena untuk mengikuti seleksi pada tahap berikutnya. Juga beberapa siswa yang sudah daftar ke sekolah untuk masuk ke perusahaan, mendaftar maksudnya, itu memerlukan print out tersebut. Saya lanjutkan. Para siswa sedang menunggu hasilnya semuanya, dan saya barusan sudah minta kepada Bapak dan Ibu untuk memberikan masukan karena tidak ada yang berkeberatan untuk siswa IPA dan IPS, maka saya nyatakan tahun sekarang siswa kelas 12 tahun ajaran 2019-2020 dinyatakan lulus 100%. Alhamdulillah. Amin. Nanti Pak ini bagi berita acara, karena kita harus punya berita acara kelulusan, barangkali gambar-gambar dari video ini di palek, kemudian recording ini juga dibuat sehingga nanti tanda bukti fisik kelulusan kita sudah lakukan. Jadi itu saja barangkali yang ingin saya sampaikan pada saat kelulusan kelas 12 ini. Terima kasih, mangga dilanjut Pak Muhammad. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah. Teman-teman semua, alhamdulillah dengan demikian acara pokok rapat kelulusan sudah selesai, dan pada kesimpulannya untuk tahun pelajaran 2019-2020 baik dari peminatan MIPA yang berjumlah 122 orang dan peminatan IPS 93 orang sudah dinyatakan lulus semua. Ini artinya kita tahun ini lulus 100%. Kita alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Nah, selanjutnya saya tentang teknis nanti surat keterangan lulus SKL di grup UTBS online akan saya sampaikan username dan passwordnya untuk semua masing-masing siswa. Wali kelas tinggal memantau, dan mohon maaf untuk SKL online ini saya tidak bisa mengintegrasi ke website. Ternyata web hosting menolak. Ini buatan dari Pak Nyoman Pak Sek dari Bali, temannya Bu Bulan. Dan saya akali nanti melalui web hosting gratis. Sementara pakai ngrok. Mohon maaf nanti kalau dalam teknis diatur per kelas. Cuma saya ingin kesepakatan dari bersama, terutama petunjuk dari kepala sekolah,
baiknya kita untuk mengonline-kan surat keterangan lulus kapan gitu? Pagi, siang, atau malam tanggal 2-nya? Mana Pak? Ya, terima kasih. Kalau memang tanggal 2, memang jam 12.00 lebih 1 ya harusnya. Tetapi kalau misalkan Pak Muhammad sanggup jam sekian, ya silahkan. Tetapi kalau misalkan kita supaya tidak direpotkan dengan situasi waktu, ya Pak Muhammad sebagai kurikulum bisa saja pada saat ambil kesepakatan dengan anak pada saat sahur lah ya. Sekitar sahur itu sekitar jam 3-an lah kita mulai. Sahur hari Minggu ya Pak? 3. Sahur Ya. hari Sabtu? Hari Sabtu jam 3. Jadi kita pas saat sahur, barangkali dari anak-anak kita kasih informasi bahwa kita akan mulai membuka kelulusan pada saat jam sekian. Sehingga anak-anak di rumah bisa membukanya sambil makan sahur dengan keluarga. Barangkali itu. Silakan lanjutkan. Barangkali dari teman yang lain ada usul wali kelas. Ya, cukup lah. Cukup ya. Khusus terima kasih kepada Bu Ulan yang sudah membantu aplikasi ini dihubungkan dengan Pak Nyoman Paket dari Bali, dari tim Erapot Kemdikbud ini resmi. Cuma sayangnya saya tidak bisa mengonline-kan diintegrasi ke website karena ada satu sintak yang tidak bisa diberikan oleh pengembang. Bukan itu, jadi untuk surat kelulusan saya berikan contoh seperti ini. Masih ada waktu kita sampai 45. Surat kelulusannya seperti ini. Ya, nanti anak tinggal masuk saja ke user masing-masing. Nanti bisa mengunduh surat kelulusan seperti ini. Nah, ini contoh yang Ahmad Mustafa. Nilai rata rapotnya ada, nilai ujian sekolah, foto. Jadi ini ada barcode-nya. Walaupun nanti tidak ada stempel, saya lagi mengutak-atik stempel tidak bisa sampai ke sini. Sebagian ke foto, sebagian ke tanda tangan. Paling akhirnya melihat edaran yang kemarin cukup dengan tanda tangan, tapi foto ada. Nah, itu sudah legal, sah artinya. Ya, diutak-atik lagi perlu waktu. Jadi sementara stempel saya hilangkan, cukup tanda tangan Bapak Kepala Sekolah. Jadi nanti siswa seperti ini. Ya, itu contoh SKL online yang bisa didapat oleh siswa. Jadi filenya nanti mereka miliki. Kalau mau di print, tinggal ke rental atau request ke wali kelas mau di print di sekolah, diantar via pos atau pakai kurir, terserah mau JNE, JMP atau yang lain. Itu tentang SKL online yang saya siapkan. Dan secara garis besar untuk rapat kelulusan ini berarti sudah selesai. Silahkan untuk Pak Ustadz Maman untuk menutup acara kelulusan ini.
Pak Ustadz, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sholli ala Sayyidina Muhammadin wal akhirin. Wassalim radhiyallahu kulli sahabati Rasulillahi ajmain. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin. An-naimin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majid. Ya Rabbana lakal hamd wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa alim. Rabbana auzna nashkura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walid wa an amala sholihan tardo bi rahmatika ya arhamar. Allahumma ja'alna istima'ana istima' rahmah wa iftiraqana ya mufarrij farij'anna ya mufarrijal ghammi farij'anna humumana wa humumana farajan ajilan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma lakal ilaikal musyraka antal musta'an wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabi ala alihi wa sahbihi barik wa sallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Siril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki Iyyaka yaumiddin. na'budu wa Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta ladzina alaihim an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Terima kasih kepada Pak Ustadz Mangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga orang tua tercinta ibunda dari Ibu Cucu diberikan kesembuhan oleh Allah SWT dan umumnya orang tua kita semua diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Terima kasih semuanya sudah berpartisipasi dalam acara rapat pleno kelulusan hari ini, terutama kepala sekolah yang sudah memberikan waktu dan segalanya dalam acara rapat pleno kelulusan hari ini. Dan ucapan alhamdulillah, maka acara ini selesai dan kegembiraan yang kita punya 100% tahun ini lulus semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas kembali. Saya akhiri Zoom meeting ini. Sekali lagi terima kasih atas partisipasinya. Jelas. Mau dilanjut, Mangga?